Pantangan makanan setelah kemoterapi yang harus dipatuhi. Yang pertama, susu yang tidak dipasteurisasi. Menghindari produk susu yang tidak melalui pasteurisasi penting untuk pasien kemo agar terhindar dari bakteri. Pasteurisasi adalah teknik sterilisasi makanan untuk membunuh organisme penyebab penyakit termasuk bakteri, virus, protozoa, dan kapang. Produk susu yang harus pasien kemo hindari seperti yogurt, susu mentah, keju yang terbuat dari susu yang tidak dipasteurisasi. 2. Telur setengah matang. Jika masak telur dan kuning telurnya masih setengah matang, jangan memakannya. Sebaiknya masak kembali hingga matang. Begitupun ketika di restoran dan telur yang Anda pesan masih kurang matang. Kuning telur mentah beresiko mengandung bakteri salmonella yang menyebabkan keracunan makanan. 3. Makanan laut yang mentah. Beberapa makanan laut mentah misalnya tiram, sebagian besar jenis sushi dan sashimi, dan jenis makanan laut mentah atau setengah matang lainnya menjadi pantangan makanan setelah kemoterapi. Hal ini karena makan ikan mentah berisiko mengalami keracunan makanan akibat bakteri termasuk Listeria, Salmonella, Vibrio, dan Clostridium. Kerang juga dapat membawa virus hepatitis A. Beberapa jenis ikan laut, baik mentah maupun matang, karena mungkin mengandung kadar merkuri yang tinggi. Paparan merkuri yang tinggi menyebabkan kerusakan saluran pencernaan, sistem saraf, dan ginjal. 4. Daging mentah. Tidak hanya daging ikan laut, daging sapi mentah atau setengah matang juga tidak baik untuk pasien setelah kemoterapi. Makan daging mentah berisiko tertular penyakit bawaan makanan, dengan kata lain keracunan makanan. Hal ini karena daging mentah rentan terkontaminasi bakteri, virus, racun, dan parasit. 5. Buah dan sayuran segar yang tidak dicuci. Buah-buahan dan sayuran berdaun seperti melon, selada, atau mentimun terkait dengan wabah penyakit bawaan makanan akibat bakteri E. coli dan Salmonella. Bahkan campuran salad dan sayuran siap makan harus kembali dicuci dan mengupasnya dengan hati-hati jika memungkinkan. Seperti yang sudah kita ketahui, bakteri tersebut berbahaya bagi kesehatan sehingga menjadi pantangan makanan setelah kemoterapi. 6. Madu mentah dan produk terkait. Produk madu mentah juga dapat membawa racun botulisme yang membuat Anda sakit. Botulisme adalah keracunan serius akibat racun dari bakteri Clostridium botulinum. Ini juga menjadi alasan yang sama mengapa bayi tidak boleh mengonsumsi madu. 7. Keju berjamur. Jenis keju yang berjamur putih di bagian luarnya adalah keju brie dan juga keju biru dengan bintik jamur yang berwarna biru di bagian luarnya sehingga dinamakan blue cheese. Jamur ini memberi rasa dan warna pada keju. Oleh karenanya, pasien kemo dengan imun yang lemah harus menghindari kedua jenis keju ini karena kandungan jamur tersebut. 8. Makanan dari kaleng penyok. Meskipun kaleng makanan sedikit penyok tampak terlihat masih aman, tetapi penyok pada kaleng sebenarnya dapat membahayakan keutuhan isi makanan kaleng dan memungkinkan bakteri terbentuk di dalamnya. Untuk itu ini menjadi salah satu pantangan bagi pasien kemo. 9. Kacang mentah dan selai kacang. Kacang mentah terutama kacang tanah bisa terkontaminasi bakteri yang berisiko membahayakan kesehatan seperti E. coli dan Salmonella. Selai kacang juga bisa terkontaminasi bakteri Salmonella yang menyebabkan beberapa gejala seperti mual, muntah, sakit perut, dan diare. Oleh karena itu pasien kemoterapi harus menghindarinya. 10. Makanan lainnya. Selain makanan dan minuman yang telah disebutkan di atas, ada jenis makanan lainnya yang menjadi pantangan makanan setelah kemoterapi. Makanan ini antara lain ikan asap, salami mentah yang diawetkan kering, hotdog dingin, jus atau sari buah yang tidak dipasteurisasi, kecambah mentah, dan makanan cepat saji.